Sebenarnya dalam mempelajari sesuatu, kalian tidak perlu mempelajari semuanya, melainkan kalian hanya perlu mempelajari konsep-konsepnya saja. Begitupun dengan CSS, kalian hanya perlu mempelajari konsep-konsep dasar CSS saja. Sebenarnya banyak sekali materi CSS ini yang bisa kalian pelajari di luar sana, misalnya bagaimana caranya menambahkan image pada CSS, atau bagaimana caranya membuat background menjadi gradient, itu bisa kalian cari di luar sana. Tetapi kalau materi-materi yang seperti itu kalian bisa cari, kemudian kalian bisa lihat di Stack Overflow, dan kalian implementasikan kepada project kalian. Tetapi di video kali ini saya akan memberikan tips 5 hal dasar yang perlu kalian pelajari di CSS. Oke, langsung saja kita mulai. Yo, halo semuanya, kembali lagi di Pixel Developer. Pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian apa saja yang perlu kalian pelajari di CSS ya, khususnya 5 hal dasar untuk kalian pelajari di CSS. Nah, ini sangat cocok sekali untuk kalian yang baru mempelajari CSS ya. Jadi dari beginner, nanti kalian bisa menjadi ke intermediate ya. Nah, untuk kelima hal dasar ini adalah menurut opini saya pribadi ya. Tetapi saya juga sudah membuat beberapa project front-end menggunakan CSS. Kira-kira 5 hal dasar inilah yang penting. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di video ini bukanlah video tutorial ya, melainkan video tentang memberikan tips. Jadi saya tidak akan secara detail membahas apa saja yang saya bagikan di sini. Oke, yang pertama, langsung saja di sini adalah materi tentang how to add CSS atau cara menambahkan CSS. Nah, sebenarnya untuk menambahkan CSS itu ada 3 ya caranya. Yang pertama internal, jadi kalau kita lihat di sini masih berada di dalam index.html, inline itu berada di inline-nya elemen HTML, di sini juga di index.html, dan yang satu lagi adalah external CSS ya. Jadi kalian membuat file CSS baru di luar file HTML-nya. Itu adalah how to add CSS ya. Nah, kalau kalian ingin mempelajarinya lebih dalam lagi, itu kalau di video saya sendiri sudah ada ya di Pixel Developer, silahkan kalian cari, atau saya akan menaruhkan linknya di deskripsi video bawah ini. Nah, yang kedua adalah yang perlu kalian pelajari adalah tentang box model atau layouting ya. Bagaimana caranya kalian menempatkan sesuatu ke dalam CSS ya. Nah, sebelum masuk ke menempatkan sesuatu, kita perlu mempelajari tentang padding dan margin di CSS. Sebenarnya ada juga yang namanya border di sini, tetapi untuk border mungkin kalian sudah familiar. Jadi yang perlu kalian pelajari adalah margin dan padding. Dan ini juga sudah saya buat videonya ya, 2 buah video. Yang pertama tentang penjelasan box model, jadi kita bisa melihat box model pada browser kita, biar kalian lebih paham bagaimana caranya kerja box model itu sendiri. Dan yang kedua, saya sudah juga membuat video tentang padding dan margin pada CSS. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah CSS display ya. Jadi CSS display ini adalah lanjutan dari box model yang tadi. Karena di sini adalah display, artinya bagaimana kita menampilkan elemen itu pada CSS ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada beberapa ya, mungkin kalian ingin menampilkannya seperti ini, per baris, memakai blok, atau mungkin seperti ini, menggunakan inline block, mungkin juga menggunakan inline-nya, ini biasanya text span, kemudian ada lagi yang namanya non, ketika kalian ingin menghidden sesuatu elemen di CSS, dan yang terakhir mungkin ada yang namanya flex ya. Kalau flex sendiri mempunyai main dan cross ya, atau flex ini adalah 2 dimensi ya. Nah, untuk video-videonya juga sudah saya siapkan di sini ya. Yang pertama adalah display CSS. Kalian bakalan mempelajari tentang display block, non, inline block, dan inline. Dan yang kedua, saya membuat videonya terpisah mengenai tentang Flexbox ya. Jadi kita bakalan lebih dalam menggunakan Flexbox. Karena Flexbox sendiri sangat trending untuk digunakan bagi kalangan developer front-end ya. Saya juga biasanya kalau membuat project itu menggunakan Flexbox ya, bukan display yang lain seperti grid misalnya. Jadi di sini sudah saya siapkan videonya. Yang keempat adalah CSS Position. Nah, CSS Position ini adalah bagaimana caranya kita mengatur posisi pada CSS. Misal seperti ini, ada yang static. Kalau static, absolute child-nya itu berada di luar. Kalau relatif, di sini ada yang relatif, absolute child-nya berada di dalam, kemudian ada yang absolute. Ya, kalau absolute ini kita bisa memaksanya keluar ya. Jadi di sini absolute, walaupun di sini adalah relative parent. Dan yang keempat adalah fixed ya. Fixed ini bagaimana caranya kita menampilkan atau tidak menampilkan yang namanya scroll bar ini. Ini mungkin penting juga ya. Nah,
Kebetulan di channel saya sendiri pada video ini dibuat, saya belum membuat tentang CSS Position, jadi kalian bisa mencarinya di Web Dev Simplify misalnya, untuk learn CSS Position in 9 minutes, atau kalau kalian ingin di channel Indonesia, bisa kalian cari di Web Programming Unpas ya. Tapi kalau di WPU ini sendiri, kalau saya lihat itu banyak materi tentang Position, tapi kalian tidak usah khawatir, sudah saya siapkan linknya di deskripsi video bawah ini. Nah, yang selanjutnya adalah CSS unit size ya. Untuk CSS unit size ini sendiri adalah sebenarnya garis besarnya itu terbagi menjadi dua, yang pertama absolut dan relatif. Ini sudah saya siapkan videonya. Jadi 8 menit unit size CSS, saya bakalan menjelaskan tentang rem, pixel, persen, VW, dan VH ya. Ini penting sekali sebenarnya. Agar kalian mengetahui cara membuat website itu lebih responsif bagaimana ya. Nah, ini yang keenam ya, atau bonus ya ini ya. Jadi CSS hierarki atau CSS specificity ya, ada juga yang bilangnya seperti itu. Oke, di sini untuk CSS hierarki ada inline CSS, ada hash, ada dot, dan ada elemen. Kalau kita lihat contohnya seperti ini saja kira-kira. Nah, kalau saya membuat dot red 2 buah di sini, maka yang bakalan tampil itu yang warna merah ya, yang paling bawah ini. Karena dia yang paling bawah ditaruhkan ya. Jadi sama seperti kalian misalnya belajar programming, misalnya kalian definisikan variabel A sama dengan 2, kemudian di baris kedua, kalian definisikan lagi variabel A sama dengan 5, maka outputnya kira-kira akan 5. Jadi yang paling bawah itu yang paling diimplementasikan ya. Oke. Itu kalau kalian ingin melihat videonya, itu juga ada di Web Programming Unpas ya. Kebetulan juga saya tidak membuat video tentang hierarki pada CSS atau specificity pada CSS ya. Jadi kalian bisa mencarinya di luar sana ya. Ini salah satu yang saya rekomendasikan. Nah, mungkin cukup dulu untuk video kali ini ya, tentang 5 hal dasar yang kalian perlu pelajari pada CSS. Tidak semuanya harus kalian pelajari ya. Mungkin semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Oh iya, buat kalian yang ingin merequest video-video selanjutnya, bisa kalian taruh di komentar video bawah ini ya. Terima kasih.